Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Rombel Day akan menjelaskan mengenai pembuktian rumus luas jajar genjang. Sebelum memasuki pembahasan mengenai pembuktian jajar genjang, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar segi empat yang dibentuk oleh dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. Jajar genjang juga memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Ciri-ciri jajar genjang. Yang pertama, mempunyai dua sisi yang sama panjang dan sejajar. Dua, mempunyai dua pasang sudut yang sama besar dan jumlah dari dua pasang sudutnya adalah 360 derajat. Tiga, terdapat dua diagonal yang tidak sama panjang. Empat, mempunyai dua simetri putar. Lima, tidak ada sumbu simetri dan simetri lipat. Yang keenam, diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus. Dan yang ketujuh, sudut yang segaris berjumlah 180 derajat. Rumus luas jajar genjang. L sama dengan A dikali T, dengan L adalah luas, A adalah alas, dan T adalah tinggi. Pembuktian rumus luas jajar genjang dapat dilakukan dengan tiga pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan segitiga, yang kedua pendekatan persegi panjang, dan yang ketiga dipotong melalui garis tinggi. Ketiga pembuktian tersebut akan dibahas oleh teman-teman saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Pembuktian 1 menggunakan pendekatan segitiga. Jajar genjang merupakan bangun segi empat yang dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya diputar setengah putaran, seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar 1, kita lihat di sini merupakan gambar segitiga utuh, dan pada gambar kedua, di sini merupakan gambar segitiga yang memiliki bayangan. Dan pada gambar ketiga, ini juga merupakan satu segitiga utuh. Kemudian, karena jajar genjang dibentuk oleh dua segitiga, jadi luas jajar genjang adalah 2 kali luas segitiga. Seperti kita lihat pada gambar di bawah, pada salah satu sisi diagonalnya kita beri garis. Jadi di sini kemudian terbentuklah sebuah segitiga. Di sini A adalah alas dan T adalah tinggi. Dapat kita lihat di sini sebuah jajar genjang yang memiliki alas dan tinggi. Jajar genjang apabila dibagi menjadi dua berdasarkan salah satu diagonalnya akan membentuk dua buah segitiga yang sebangun. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sedangkan untuk membentuk sebuah jajar genjang, kita memerlukan dua buah segitiga. Jadi, luas jajar genjang sama dengan 2 dikali luas segitiga atau 2 dikali setengah kali alas kali tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembuktian luas jajar genjang melalui luas persegi panjang. Di sini kita lihat jajar genjang dengan alas A dengan tinggi T. Kemudian jajar genjang dibagi menjadi 2 berdasarkan tinggi. Yang pertama dan yang kedua. Kemudian bagian yang pertama digeser sehingga membentuk persegi panjang seperti ini. Baik, jadi di sini dapat kita tuliskan panjang dalam kurung persegi panjang sama dengan alas dalam kurung jajar genjang. Lebar dalam kurung persegi panjang. Sama dengan tinggi dalam kurung jajar genjang. Lalu luas persegi panjang
sama dengan luas jajar genjang. Jadi panjang sama dengan alas dikali tinggi. Jadi kenapa bisa dapat seperti ini? Bisa kita lihat penjelasan di sini. Luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang, sama dengan panjang kali lebar, sama dengan alas kali tinggi. Jadi penjelasannya yaitu luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang dari persegi panjang merupakan alas dari jajar genjang dan lebar dari persegi panjang merupakan tinggi dari jajar genjang, sehingga terbukti bahwa luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Alas dikali tinggi. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan pembuktian luas jajar genjang menurut pembuktian 3. Di sini saya sudah menggambar sebuah jajar genjang. Lalu jajar genjang ini saya potong menurut garis tinggi. Di sini sudah saya potong juga seperti ini. Setelah dipotong, maka kita akan mendapatkan dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Kemudian bagian yang kedua ini kita pindahkan ke sisi bagian kiri bagian 1. Di sini saya juga sudah menggambarkan bagian satunya tadi. Lalu kita gambarkan juga bagian 2-nya agar dapat membentuk sebuah persegi panjang. Sebelumnya, bagian 2 ini terdapat di sisi sebelah kanan bagian 1. Jadi, di sini kita akan menggambarkan juga bayangan dari bagian 2 sebelumnya. Jadi ini sudah saya gambarkan juga bayangannya di sini. Dan dapat kita lihat jika jajar genjang dipotong menurut garis tinggi seperti ini, menurut garis tinggi, lalu kita pindahkan ke sisi lainnya seperti gambar di bawah, akan dapat membentuk sebuah persegi panjang seperti gambar di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuktikan luas jajar genjang menggunakan pembuktian 3 ini. Pertama, kita bisa lihat di sini, ini adalah sisi alas dari jajar genjang tersebut dan dilambangkan dengan A kecil. Sedangkan ini adalah T. Ditanda dengan potongan garis kecil seperti ini ya teman-teman. Ini adalah T dari jajar genjang yang dilambangkan dengan T kecil. Tinggi ini dipotong-potong menurut garis tinggi. Kemudian setelah kita geser T ke kiri, maka akan membentuk persegi panjang seperti gambar yang bagian nomor 2. Dan kita ketahui bahwa rumus dari persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Dimana jika kita sangkut pautkan jajar genjang dengan persegi panjang, maka panjang dari persegi panjang sama dengan alas dari jajar genjang. Dapat kita tulis panjang dari persegi panjang sama dengan alas dari jajar genjang. Mengapa demikian? Sebelum kita pindahkan ke persegi panjang, itu letaknya di alas. Tapi setelah kita geser, akan membentuk persegi panjang seperti gambar nomor 2 ini. Nah, dalam persegi panjang tersebut, alas itu diganti dengan P atau bagian sisi panjang.
Kemudian bagian L persegi panjang itu sama dengan tinggi dalam jajar genjang. Dapat kita tulis L bagian persegi panjang sama dengan tinggi dari jajar genjang. Mengapa demikian? Kita bisa lihat tinggi di jajar genjang. Ini adalah bagian dari jajar genjang. Dari tinggi dari jajar genjang. Ketika kita geserkan akan menjadi lebar pada persegi panjang. Jadi kita dapat simpulkan bahwa luas persegi panjang sama dengan luas jajar genjang. Mengapa demikian? Karena kita ketahui rumus dari persegi panjang itu adalah, kita dapat lihat dari gambar tersebut, rumus dari persegi panjang itu P kali L. Sedangkan rumus dari P kali L yang sama dengan rumus luas jajar genjang. Rumus dari jajar genjang sama dengan A dikali dengan T, di mana jajar genjang tadi kita geser ke kiri akan membentuk persegi panjang. Sekian video dari kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.